IEDC English Language Education Department. How are you today? It's a great day, right? I hope you're doing good today. In this video, I would like to do an interpreting, and I will interpreting lecturing entitled "How to Improve Your Self-Listening Skill" by LBCC Study Skills. Okay, in this interpreting, I would like to interpret from English to Indonesian. Okay, without any further ado, let's check this out. So we're going to go ahead and start. Okay, one quick, word of introduction to the workshop today. This is technically the first of two parts. Next week, we're going to talk about taking better lecture notes. Satu kata perkenalan singkat saya kira untuk lokakarya hari ini secara teknis adalah bagian pertama dari dua bagian. Minggu depan, kita akan berbicara tentang mengenai membuat catatan kuliah yang lebih baik. It's really hard when a teacher is talking full speed, and that's pretty much how they all talk, to know what to write and how to write it, and it just gets very confusing. Sangat sulit ketika guru berbicara dengan cepat, kecepatan penuh, dan begitulah cara mereka semua berbicara untuk mengetahui apa yang harus ditulis dan bagaimana menulisnya, dan menjadi sangat membingungkan. One of the reasons that this is part one is because if you're not mentally in the room listening carefully, you can't take good notes. And so many people struggle with their concentration, with their listening skills. Salah satu alasan mengapa ini menjadi bagian pertama adalah karena jika Anda tidak secara langsung dan mental berada di dalam ruangan mendengarkan dengan cermat, Anda tidak dapat membuat catatan yang baik. Dan begitu banyak orang yang berjuang dengan konsentrasi mereka, dengan keterampilan mendengarkan mereka. So the idea is we want to try to get that stronger today, and then if you're able to be back next week, I'll teach you how to actually physically write notes in a way that might be different than what you do now, and might be better, might be more helpful. Okay. Jadi idenya adalah itu, saya ingin mencoba menjadi lebih kuat hari ini. Dan kemudian jika Anda dapat kembali minggu depan, saya akan mengajari Anda cara menulis catatan secara fisik dengan cara yang mungkin berbeda dari apa yang Anda lakukan sekarang. Dan mungkin menjadi lebih baik, mungkin lebih membantu. Okay, so that's kind of the idea. Okay, here's what I want to say to begin with. Whenever students see the title of this workshop, Improving Your Listening Skills, I get some really interesting responses from people. Oke, jadi itu adalah idenya. Yang saya ingin katakan untuk memulai setiap kali siswa-siswa melihat judul lokakarya ini meningkatkan keterampilan mendengarkan Anda. Saya mendapatkan tanggapan yang sangat menarik dari orang-orang. People look at me and they say, "You're going to teach us how to listen?" And I said, "Well, actually, yes." And people say, "Well, I already know how to do that. I've been doing that all my life." Orang melihat saya dan mereka mengatakan, Anda akan mengajari kami cara mendengarkan. Dan saya berkata dengan baik sebenarnya, ya. Dan orang berkata baik, saya sudah tahu bagaimana melakukan itu. Dan telah melakukan itu sepanjang hidup saya. And hearing and listening are not the same thing at all. And most people, as I said, are really not good at it. And we're going to talk about that to start with. But here's my little quick introduction to this whole thing. And that is, mendengarkan dan mendengar bukanlah hal yang sama. Dan kebanyakan orang seperti yang saya katakan benar-benar tidak pandai dalam hal itu. Dan kita akan membicarakannya untuk memulai tahap
Tapi inilah sedikit perkenalan singkat saya untuk semua itu. I talk to students really often, and I don't know if this is going to sound familiar to you, but I talk to students and I go up to one and I say, do you ever have a hard time concentrating when somebody's talking to you? Saya sangat sering berbicara dengan siswa, dan saya tidak tahu apakah ini akan terdengar asing bagi Anda. Tetapi saya berbicara dengan siswa-siswa dan saya pergi ke salah satunya dan saya katakan, apakah Anda pernah mengalami kesulitan berkonsentrasi ketika Anda berbicara dengan seorang? And here's their answer. Wait, what? And they, okay, good. You come with me to the workshop. People's ability to concentrate is kind of scary. And so what we're going to do is we're going to start. Dan inilah jawaban mereka. Apa ya? Oke, bagus. Kamu ikut saya ke workshop dengan saya kemampuan orang untuk berkonsentrasi. Agak menakutkan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Start with problems. Don't want to think about those too much, but there are a lot of reasons why people have a hard time concentrating. We're going to talk about 3 of them really fast, and then we're going to focus on solutions. It's always nice when there are twice as many solutions as. Jadi, apa yang kita lakukan? Dan memulai dengan masalah yang tidak ingin kita pikirkan terlalu banyak, tetapi ada banyak alasan mengapa orang sulit berkonsentrasi. Kita akan membicarakannya tentang mereka bertiga, cepat, dan kemudian kita akan fokus pada solusi itu. Itu selalu menyenangkan ketika ada solusi 2 kali lebih banyak daripada masalah. Problems. Too bad life isn't quite like that, but anyway, that's sort of encouraging. So, out of all the reasons you might think of why a person has trouble concentrating, some of those are going to be addressed over here, but I want to show you 3 of them. Hidup yang terlalu buruk tidak seperti itu, tapi bagaimanapun itu adalah semacam dorongan. Jadi, dari semua alasan yang mungkin Anda pikirkan mengapa seseorang kesulitan berkonsentrasi, beberapa di antaranya akan dibahas di sini, tetapi saya ingin menunjukkan kepada Anda 3 di antaranya. And what I'd like to have you do while I'm explaining these is to figure out something for yourself. I'm not going to actually ask you, I just want you to think about it. Dan apa yang saya inginkan Anda lakukan saat saya menjelaskan ini adalah memikirkan sesuatu untuk diri Anda sendiri. Saya tidak akan benar-benar bertanya kepada Anda, saya hanya ingin Anda memikirkannya. Which one of these 3 are you guilty of the most often? In other words, it's your personal weakness. And one thing I know for sure, this might surprise you, I know, even though I don't know anybody in here really, I know that all of you suffer from all 3 of these. Yang mana dari ketiganya yang paling sering membuatmu bersalah dengan kata ini, itu adalah kelemahan pribadimu. Dan satu hal yang aku tahu pasti ini mungkin mengejutkanmu. Aku tahu meskipun aku tidak mengenal siapapun di sini, benar-benar aku tidak tahu bahwa kalian semua menderita dari ketiganya. And how can I know that? It's because you're a human being. You'll understand as I go through them, okay? So the first one, which is a major problem for a lot of people, is what's usually referred to as pseudo-listening. Dan bagaimana saya bisa tahu itu? Karena Anda adalah manusia. Anda akan mengerti saat saya mengalaminya. Baik-baik, jadi masalah pertama yang menjadi masalah besar bagi banyak orang adalah apa yang bisa disebut sebagai mendengarkan semu. Okay, that's all about my interpreting. I'm sorry if I make a mistake during interpreting these lectures, and thank you for your attention and watching my video. I hope you enjoy it, and thank you.